Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan nama saya Nur Iqbal Ramli dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah algoritma Convolutional Neural Network atau CNN, di mana uh, implementasi dari sebuah mata kuliah sistem cerdas. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih itu CNN, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana pemanfaatannya. Nah, baik kita akan bahas lebih lanjut. Baik, langsung saja. Apa sih uh, itu algoritma Computational Neural Network atau CNN? Nah, CNN ini termasuk dalam sebuah deep learning yang di mana kita dapat mengidentifikasi gambar-gambar yang ribuan gambar, jutaan gambar, kita dapat identifikasi bahwa gambar yang kita inputkan ini dia masuk golongan mana. Nah, dia itu memiliki beberapa tahapan untuk mengidentifikasinya. Jadi, di sini kita bisa ketika kita membuat atau menginputkan sebuah gambar, dia bisa tahu nih dia masuk gambar jenis apa, baik itu dari jenis bangunan, baik itu dari jenis hutan, hewan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke visualisasi. Nah, di sini visualisasi dari sebuah CNN. Nah, di sini dia melakukan tahap convolution, di mana dia identifikasi dulu nih eh, gambar-gambar yang kita inputkan. Nah, dia ubah menjadi sebuah pixel. Nah, setelah dia identifikasi, dia masuk lagi ke beberapa tahap. Ada yang lagi yang namanya dibilang max pooling. Nah, di situ dia ini lagi dia peta-petakan lagi atau dia uh, ambil lagi nilai yang paling tertinggi dari konklusi yang tadi. Nah, kita dapat dilihat seperti gambar atau seperti visualisasi yang yang terdapat pada video. Nah, di sini juga sebetulnya dari CNN ini yang menentukan adalah inputan yang kita masukkan. Nah, inputan yang kita masukkan itu kita akan training terlebih dahulu. Nah, trainingnya itu kita menggunakan beberapa data. Nah, CNN ini juga menentukan data yang kita masukkan. Nah, semakin banyak data yang kita masukkan, inputannya juga semakin kompleks. Kemudian kita training. Nah, gambar yang kita masukkan itu bisa lebih akurat atau akurasinya itu bisa lebih ini maksimal lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penentuannya. Nah, dapat dilihat bahwa dari A, B, C, D sampai E, yang paling tinggi akurasinya adalah A dari gambar inputan tadi. Nah, dapat dilihat bahwa 92% gambar A, sedangkan gambar B, C, D, dan E itu bahkan di bawah 10%. Baik, kemudian kita lanjut. Apa sih hubungan antara CNN dan JST atau jaringan saraf tiluan? Nah, CNN sendiri itu adalah ini sama-sama sebuah jaringan syaraf, akan tetapi CNN ini dia dapat dibilang lebih kompleks atau dapat dibilang dia lebih banyak digunakan zaman apa sekarang ini karena kenapa? Dia memiliki banyak keunggulan karena tingkat akurasinya itu bisa lebih baik dibandingkan dengan GST karena dia memiliki beberapa tahap juga yaitu convolution, max pooling, convolution lagi, max pooling sampai flatten, kemudian dense. Kemudian kita masuk ke apa sih itu langkah-langkah CNN. Nah, langkah-langkahnya itu terdapat 4, yaitu convolution, max pooling, flatten, kemudian flattening, kemudian fully connected. Nah, konklusi adalah sebuah operasi matematika untuk menggabungkan dua set informasi. Konklusi ditetapkan pada data input menggunakan filter konklusi untuk menghasilkan feature map.
Nah, di sini seperti yang visualisasi video yang sebelumnya, bahwasanya dia identifikasi dulu gambar atau inputan yang kita masukkan. Kemudian kita masuk lagi adalah sebuah lapisan aktivasi pada model yang mengaplikasikan fungsi X sama dengan max 0, di mana 0 pada intinya hanya membuat pembatas pada bilangan 0. Artinya apabila X lebih kecil sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Dan apabila X lebih besar dari 0, maka X sama dengan X. Nah, ini adalah konklusi tersebut. Kemudian masuk ke max pooling. Nah, max pooling di sini adalah mereduksi inputan dengan cara mengambil nilai terbesar dari bagian tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari 0, 0, 0, dan 6, itu diambil dari max-nya adalah 6. Kemudian dari 0, 0, 9, 14, yang diambil adalah 14. Karena dinilai dari nilai yang paling tinggi yang akan diambil oleh max pooling. Kemudian masuk lagi ke flattening. Nah, flattening ini adalah merubah matriks yang mana semulanya jadi matriks diubah menjadi dalam satu kolom seperti pada gambar di. Kemudian masuk ke fully connected. Nah, di mana lapisan semua neuron aktivitas dari lapisan sebelumnya terhubung dengan neuron dari lapisan selanjutnya. Seperti halnya jaringan saraf tiruan biasa. Nah, di mana di sini fully connected, dia saling terhubung, saling berrelasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian softmax, fungsi softmax adalah menghitung probabilitas dari setiap kelas target atas semua kelas target yang memungkinkan dan akan membantu untuk menentukan kelas target untuk input yang diberikan. Nah, di sini terdapat sebuah rumus softmax. Dapat kita lihat pada gambar dari segi rumus matematikanya. Kemudian kita masuk ke contoh CNN. Nah, baik teman-teman sekalian, ini adalah sebuah tampilan dari program yang telah saya buat atau yang akan kita gunakan pada contoh praktikum ini. Dan di mana hal yang pertama adalah kita import semua nih paket-paket apa saja yang akan kita butuhkan, baik itu IO, OS, Build, Streamlit, dan lain sebagainya. Kemudian kita buat juga sebuah inputan upload image agar kita nantinya bisa mengupload sebuah gambar. Nah, setelah itu kita di tahap identifikasi. Nah, dia cocokkan nih inputan yang kita masukkan itu masuk kategori apa. Nah, di sini juga sebuah tahap identifikasian dan dia tampilkan sebuah hasilnya. Nah, hasilnya itu ada 5 yang paling tinggi yang akan ditampilkan. Kemudian ini adalah sebuah tampilan dari sebuah Streamlit. Baik, langsung saja kita masuk ke sebuah CMD terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan sebuah Streamlit run, kemudian nama filenya. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tunggu nih sampai muncul sebuah IP. Kemudian setelah muncul sebuah IP, dia akan langsung masuk ke browser atau tampilan dari browser laptop kita. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah sebuah tampilan Streamlit. Kita langsung saja upload sebuah gambar. Contohnya itu contohnya adalah ini, sebuah notebook. Kemudian kita run. Nah, ini teman-teman sekalian hasilnya. Dari yang paling banyak hasilnya itu adalah sebuah notebook, yaitu 0,81. Kemudian laptop, kemudian desktop komputer, kemudian solar disk, kemudian screen. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, bahwasanya 5 yang paling atas nih yang akan ditampilkan. Nah, di sini adalah sebuah notebook.
Nah, betul yang kita upload itu adalah sebuah notebook yang dimana notebook ini akan ini akan diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah diidentifikasi, namun muncul nih hasilnya 5 yang paling atas, notebook, laptop, desktop, dan lain sebagainya. Nah, dapat dilihat dari gambar yang kita masukkan, kemudian dari hasil yang ditampilkan, bahwasanya ini sesuai dengan yang kita harapkan. Gambar dengan hasilnya itu sesuai. Jadi dapat dipastikan bahwa konfigurasi yang kita lakukan atau program yang kita gunakan itu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari algoritma CNN yang sempat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.